Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami, baik kami dari Baik, kelompok kami 6 dari atau kelompok kelompok 6 E atau yang kelompok akan E yang mempresentasikan akan terkait mempresentasikan implikasi terkait teori implikasi perkembangan teori kognitif gen perkembangan pijat dalam kognitif pembelajaran dan pijat kimia. dalam pembelajaran kimia. Baik, sebelum kita mempresentasikan Baik, materinya, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih kita dahulu. memperkenalkan terlebih Silakan. dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Juliet Yastiawati dengan akhiran NIM 007 sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Habib Khairul Rizal dengan akhiran NIM 028 materi kedua. Perkenalkan, nama saya Haninopia Lestari dengan akhiran NIM 060 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Salma Windianti dengan akhiran NIM 073 pemateri keempat. Baik, perkenalkan nama saya Baik, Satura perkenalkan dengan nama saya akhiran NIM Satura 075 dengan akhiran NIM sebagai pemateri 075 pertama. sebagai pemateri pertama. Baik, kita langsung saja Baik, masuk kita ke langsung saja materinya. masuk ke materinya. Baik, di sini saya akan Baik, di sini saya menjelaskan akan terkait definisi menjelaskan kognitif. terkait definisi Jadi, kognitif. definisi kognitif pengertian secara Definisi umumnya itu adalah kognitif pengertian secara umumnya itu adalah kognitif itu proses mencakup memahami, proses tanggapan, memahami, imajinasi, tanggapan, penilaian, dan imajinasi, berpikir. penilaian, dan Lalu, berpikir. definisi menurut Piaget Definisi menurut itu Piaget kognisi adalah kognisi adalah untuk cara anak menyesuaikan untuk diri menyesuaikan dan diri memahami objek dan memahami serta objek peristiwa di serta lingkungan peristiwa sekitarnya. di lingkungan sekitarnya. Jadi terus ketiga Jadi yaitu peran terus anak. ketiga yaitu peran anak. Jadi peran anak itu aktif membangun aktif pengetahuan, membangun bukan pengetahuan, hanya bukan sebagai hanya penerima sebagai informasi penerima secara pasif, informasi secara namun pasif, akan tetapi namun akan peristiwa di tetapi peristiwa di lingkungannya. Jadi anak lingkungannya. itu Jadi anak itu bukan saja menerima bukan informasi saja saja, menerima tapi dia itu informasi saja, menggali tapi dia itu informasi menggali di lingkungan informasi di sekitarnya. lingkungan sekitarnya. Next, kita masuk ke aspek-aspek proses kognitif. Jadi kognitif itu meliputi apa sih? Yaitu memperoleh pengetahuan, terus memahami terus informasi, memahami informasi, berpikir, mengingat, berpikir, memperhatikan dan memecahkan masalah. Aspek ini Aspek mempengaruhi ini pembelajaran, mempengaruhi pembelajaran, terus pengambilan keputusan dan keputusan kemampuan untuk untuk berpikir kritis. kritis. Studi kognitif itu Studi melibatkan kognitif itu psikologi, neurosains, dan ilmu kognitif untuk memahami mekanisme aktivitas mental anak tersebut. Next, masuk ke komponen kognisi dan interaksi lingkungan. Pertama, penginderaan. Jadi penginderaan itulah mulai dari panca indera, mata, telinga, pendengaran, hidung, terus lidah, kulit, terus masuk ke terus kedua, memori. Jadi memori itu tempat menyimpan dan mengambil kembali informasi yang sudah diketahui atau pengalaman sebelumnya. Lalu ketiga yaitu persepsi. Jadi persepsi itulah memberi makna pada rangsangan berdasarkan konsep dan kesadaran. Lalu ketiga imajinasi dan berpikir. Jadi itu mengolah bayangan, terus penelaran secara abstrak dan pemecahan masalah. Baik, di sini itu kita masuk ke konsep dasar Piaget. Jadi ada 5 pertama, inteligensi. Inteligensi itu artinya adalah kemampuan secara dinamis yang berubah dengan kematangan biologis dan pengalamannya. Lalu kedua, skemata. Skemata itu struktur kognitif skema yang memungkinkan tindakan seperti memegang dan menggapai.
Lalu ketiga yaitu asimilasi dan akomodasi. Jadi asimilasi itulah Jadi menyerap asimilasi itulah menyerap informasi ke skema, lalu akomodasi itu akan menata ulang skema itu untuk menampung informasi baru. Keempat yaitu ekuilibrasi. Keempat yaitu ekuilibrasi. Ekuilibrasi itulah tendensi untuk mencapai keseimbangan adaptif atau adaptasi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Lalu kelima, interiorisasi, yaitu peralihan dari respon langsung ke penggunaan struktur kognitif internal untuk berpikir kompleks. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, tinggal satu lagi, yaitu kita masuk ke tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi ada empat tahapan dalam tahap perkembangan. Pertama itu sensori motorik. Jadi usia 0 sampai 18 bulan itu anak itu belajar lewat raba dan juga berpikir terwujud dalam tindakan. Contohnya itu anaknya itu menangis, yaitu berpikir itu cara mewujudkan dengan cara menangis karena anak tersebut belum bisa kayak berbicara begitu. Kedua yaitu operasional konkret, itu 6 sampai 12 tahun. Itu berpikir logis dibantu oleh benda konkret, terus memahami penghitungan dan perubahan secara nyata. Lalu tiga praoperasional, 18 bulan sampai 6 tahun. Terus mulai menggunakan lambang, terus yaitu bermain secara simbolik, terus perkembangannya bahasa dan kreativitasnya. Lalu keempat atau operasional formal, yaitu berpikir secara abstrak. Terus hipotesis, maksud hipotesisnya itu mampu mengungkapkan pendapatnya. Penalaran logis tanpa bantuan benda nyata. Baik, hanya itu yang saya dapat sampaikan sebagai pemateri satu. Pemateri selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai aspek karakteristik peserta didik. Yang pertama ada kognitif, perbedaan tingkat berpikir konkret dan abstrak. Dalam pembelajaran kimia, peserta didik dituntut untuk mampu memahami konsep yang tidak selalu dapat diamati secara langsung, seperti struktur atom, ikatan kimia, dan mekanisme reaksi. Peserta didik dengan tingkat perkembangan kognitif yang berbeda akan menunjukkan cara berpikir yang berbeda pula. Misalnya, peserta didik yang masih berada pada tahap berpikir konkret cenderung mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak seperti orbital atom atau keseimbangan kimia. Selanjutnya, perlu visualisasi, model, dan analogi untuk konsep abstrak. Pendidik perlu menyesuaikan strategi dengan menyediakan representasi model atau analogi yang relevan agar konsep yang abstrak menjadi mudah lebih dipahami. Selanjutnya adalah afektif. Sikap, minat, dan motivasi memengaruhi keberhasilan belajar. Selain aspek kognitif, karakteristik efektif juga memegang peran penting dalam pembelajaran kimia. Sikap, minat, dan motivasi belajar peserta didik sangat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam memahami materi kimia. Materi kimia sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan, sehingga dapat menurunkan motivasi belajar. Selanjutnya perlu pembelajaran kontekstual agar lebih menarik. Peserta didik perlu melakukan pembelajaran kontekstual. Misalnya nih contohnya seperti mengaitkan materi kimia dalam kehidupan sehari-hari seperti reaksi kimia dalam memasak, proses pembakaran atau penggunaan bahan kimia dalam produk rumah tangga dapat meningkatkan relevansi dan minat belajar peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah gaya belajar.
Gaya belajar terbagi menjadi 3, ada visual, auditori, dan kinestetis. Setiap individu memiliki preferensi dalam menerima dan mengolah informasi dengan gaya belajar mereka yang berbeda. Dalam pembelajaran kimia, hal ini menjadi sangat penting karena materi kimia seringkali melibatkan berbagai bentuk representasi seperti grafik, diagram, dan persamaan reaksi dan eksperimen laboratorium. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan lebih mudah memahami melalui gambar atau diagram, sedangkan peserta didik kinestetik akan lebih efektif belajar melalui praktik langsung di laboratorium. Di gaya belajar ini, pendidik dapat mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Sekian itu materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Itu implikasi teori Jen Pijat terhadap pembelajaran kimia. Teori Pijat memberikan beberapa implikasi penting dalam proses pembelajaran kimia, yaitu yang pertama, pembelajaran harus bersifat aktif, di mana guru sebaiknya tidak hanya menyampaikan materi secara ceramah, tetapi melibatkan peserta didik secara aktif melalui diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran kimia, siswa perlu melakukan kegiatan seperti praktikum agar membangun pemahamannya sendiri terhadap konsep-konsep kimia. Menurut Jen Pijat, belajar merupakan proses aktif di mana individu mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman. Oleh karena itu, keterlibatan langsung siswa sangat penting agar mereka tidak hanya menghafal konsep, tetapi benar-benar memahami maknanya. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator, yaitu yang menyediakan pengalaman belajar yang menantang dan bermakna. Pembelajaran aktif dapat juga diwujudkan melalui kegiatan tanya jawab, kerja kelompok, serta penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Misalnya, siswa diminta menganalisis suatu fenomena kimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses pembakaran atau seperti proses perubahan zat. Kemudian, mendiskusikannya bersama kelompok. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga bisa melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama. Selain itu, melalui pembelajaran aktif, siswa akan lebih terdorong untuk berpikir kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah. Mereka belajar menghubungkan teori dengan praktik, serta mengembangkan rasa ingin tahu terhadap fenomena kimia di sekitarnya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan mampu meningkatkan hasil belajar secara. Yang kedua, menggunakan metode praktikum. Metode praktikum merupakan alternatif strategis untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pembelajaran sains. Melalui kegiatan praktikum yang terstruktur dan terintegrasi dengan teori teoritis, peserta didik memperoleh pengalaman langsung yang memungkinkan mereka memahami konsep secara lebih konkret, konseptual, dan bermakna. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kimia berbasis laboratorium secara signifikan meningkatkan kemampuan siswa melalui pengalaman langsung. Terdapat sekitar 80% siswa lebih memahami konsep perubahan fase setelah melakukan eksperimen seperti pembuatan es krim. Itu menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjelaskan konsep fisik dibandingkan dengan penilaian pralaboratorium. Pendekatan praktis ini membantu siswa menghubungkan teori abstrak dan fenomena nyata. Kerja di laboratorium mengembangkan konseptual dan keilmuannya. Pembelajaran berbasis laboratorium juga memperkuat pemahaman konseptual dan menumbuhkan sikap ilmiah positif. Sesuai teori perkembangan kognitif Piaget yang menekankan pengalaman langsung dan interaksi konkret. Dengan demikian, metode praktikum tidak hanya membantu siswa memahami konsep kimia secara lebih mendalam, tetapi juga membentuk keterampilan ilmiah dan sikap positif yang sangat penting dalam pembelajaran sains. Terima kasih.
Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penggunaan media dan model. Berdasarkan teori Piaget, siswa berada pada tahap operasional konkret sehingga membutuhkan media pembelajaran yang nyata dan visual seperti model molekul, alat peraga, dan percobaan sederhana. Penggunaan gambar, diagram, serta benda nyata dapat membantu siswa memahami konsep kimia yang abstrak. Selain itu, penerapan model pembelajaran kooperatif, discovery learning, dan kontekstual serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan mendorong keaktifan siswa. Lalu, ada mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Pengembangan kemampuan berpikir ilmiah dilakukan dengan melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan observasi, percobaan, dan diskusi hanya materi, tetapi juga menemukan konsep sendiri. Pembelajaran ini melatih kemampuan logika, analisis, dan pemecahan masalah, oleh karena itu, penggunaan pendekatan konkret seperti praktikum, model, dan media visual sangat penting agar siswa dapat memahami, menguji, dan menyimpulkan konsep secara ilmiah melalui pengalaman langsung. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai contoh penerapan teori Jean Piaget dalam materi kimia. Selama ini kita tahu bahwa siswa memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Teori Piaget membantu kita memahami tahapan-tahapan perkembangan berpikir siswa. Dalam contoh, kita akan menemukan istilah-istilah seperti asimilasi, akomodasi, dan juga equilibration, di mana asimilasi adalah proses menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama. Akomodasi merupakan proses penyesuaian pemahaman baru dengan pemahaman lama, sedangkan equilibration merupakan tingkat keseimbangan kognitif antara pemahaman baru dengan pemahaman yang lama. Kita langsung saja yang pertama, yaitu tahap operasional konkret, di mana siswa pada tahun 7 sampai 12 tahun siswa ini sedang menempuh pendidikan sekolah dasar atau SD, di mana materi kimia yang relevan yaitu larutan. Materi tentang larutan, yaitu mencampurkan gula dan pasir ke dalam air. Di mana bentuk asimilasi dari materi ini, pemahaman lamanya itu, siswa mengetahui kalau kita mencampurkan gula, maka akan larut di dalam air. Jika kita mencampurkan gula ke dalam air, akan larut. Sedangkan pengetahuan yang baru, jika kita mencampurkan pasir ke dalam air, maka tidak akan larut. Setelah proses asimilasi, akan ke akomodasi, di mana penyesuaian pemahaman baru dengan pemahaman lama ini ternyata tidak semua larutan atau tidak semua unsur dapat terlarut di dalam air, seperti contohnya pasir yang tadi. Setelah proses akomodasi, kita akan ke equilibration, di mana tingkat berpikir siswa sudah mencapai keseimbangan kognitif, di mana siswa akan mengetahui kalau semua unsur-unsur itu tidak semuanya dapat terlarut di dalam air. Yang kedua yaitu tahap operasional formal, di mana pada tahun 13 sampai 17 tahun siswa sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas, SMP atau di SMA. Materi pembelajaran kimia yang relevan yaitu struktur atom, menggunakan model atom. Proses asimilasinya yaitu siswa sudah tahu atau siswa pemahaman lamanya itu sudah tahu kalau atom itu memiliki proton, neutron, dan juga
elektron. Pemahaman barunya yaitu atom dapat berbagi elektron untuk membentuk ikatan kimia. Setelah proses asimilasi, maka ke proses akomodasi, di mana penyesuaian antara pemahaman baru dengan pemahaman yang lama, di mana kan atom itu sudah mempunyai proton, elektron, dan juga neutron. Kemudian, atom itu juga bisa berbagi elektron untuk berikatan kimia. Setelah ke akomodasi, maka akan ke equilibration, di mana tingkat berpikir siswa sudah mencapai keseimbangan kognitif, di mana siswa mengetahui bahwa atom itu memiliki elektron, proton, dan juga elektron. Ulangi, proton, neutron, dan juga elektron, serta dapat bertukar elektron atau berbagi elektron untuk berikatan kimia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 6. Baik, dari presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan yang sesuai atau harus disesuaikan dengan target siswa untuk meningkatkan pemahaman dalam konsep pembelajaran kimia. Sekian. Baik, dikarenakan semua dari pemateri sudah menyampaikan materinya masing-masing, maka presentasi dari kelompok berakhir. Akhir kata, apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.